Aku masih ingat jelas pagi itu. Suamiku mencium keningku sebelum berangkat sambil berkata, "Doakan ya, aku dinas ke Bandung 3 hari." Aku tersenyum, bahkan diam-diam mentransfer 15 juta rupiah ke rekeningnya. Katanya uang itu untuk biaya hotel, transportasi, dan menjamu klien penting. Aku sama sekali tidak curiga. Sampai malam kedua, seorang perempuan yang bahkan tidak kukenal mengirimkan sebuah foto ke ponselku. Di foto itu, suamiku sedang tertawa di kolam renang sebuah resort mewah. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda memakai gaun putih. Tangan mereka saling menggenggam. Di meja terlihat sebotol minuman mahal dan buket bunga. Pesan singkat itu berbunyi, "Terima kasih ya, Kak. Berkat uangmu, kami bisa liburan dengan nyaman." Tanganku langsung gemetar. Dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Namun aku tidak menelepon suamiku. Aku tidak memarahinya. Aku memilih diam. Karena mereka tidak tahu. Selama ini aku memang sengaja menyimpan satu rahasia yang bisa membuat mereka kehilangan semua yang mereka banggakan. Dan sejak malam itu, aku mulai menyusun balasan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kalau kalian jadi aku, apa yang akan kalian lakukan? Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Awal dari kebohongan yang tidak pernah kusangka. Namaku Nadira. Usia 37 tahun. Sudah 12 tahun aku menikah dengan Arga, laki-laki yang dulu kuanggap sebagai tempat paling aman untuk pulang. Di mata tetangga, kami adalah pasangan yang serasi. Rumah kami cukup besar. Mobil ada 2. Arga selalu berpakaian rapi saat berangkat kerja. Sedangkan aku memilih bekerja dari rumah sebagai konsultan keuangan. Klienku berasal dari berbagai kota, bahkan beberapa perusahaan mempercayakan pengelolaan keuangan mereka kepadaku. Penghasilanku cukup besar. Namun selama ini, aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Termasuk kepada keluarga besar suamiku. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu. Aku hanya tidak suka memamerkan rezeki. Yang diketahui semua orang hanyalah Arga bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta. Mereka mengira semua kenyamanan yang kami nikmati berasal dari hasil kerja keras Arga. Aku tidak pernah membantah anggapan itu. Bagiku, tidak penting siapa yang mendapat pujian. Selama rumah tangga kami bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Ternyata, aku terlalu naif. Pagi itu Arga terlihat sangat sibuk. Ia beberapa kali mondar-mandir sambil memasukkan pakaian ke dalam koper hitam kesayangannya. Sesekali ia melihat jam tangan. "Nadira." "Iya, Mas. Tolong siapkan kopi, ya. Sebentar lagi aku berangkat." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Baik." Di dapur, aku menyiapkan kopi kesukaannya. Tanpa gula, sedikit susu. Persis seperti yang selalu ia minta. Saat kubawa ke ruang makan, Arga sudah duduk sambil memeriksa ponselnya. Senyum kecil terlihat di wajahnya ketika membaca sebuah pesan. Aku memperhatikannya beberapa detik. "Mas." Kelihatannya senang sekali. Arga langsung mengunci layar ponselnya. "Oh, ini grup kantor. Mereka bercanda soal perjalanan dinas nanti." Aku hanya mengangguk. Tidak ada sedikit pun rasa curiga. Aku terlalu percaya kepada laki-laki yang sudah menemaniku belasan tahun. Setelah menghabiskan kopinya, Arga menghampiriku. Ia mencium keningku seperti biasanya. "Doakan ya. Semoga presentasinya lancar." Aku tersenyum. "Pasti lancar. Mas jangan terlalu capek." Arga mengangguk. "Lama dinasnya 3 hari. Mungkin sinyal di sana kurang bagus. Kalau aku susah dihubungi, jangan khawatir." Kalimat itu terdengar biasa. Bahkan saat itu aku merasa ia hanya sedang mengingatkanku agar tidak cemas. Padahal, belakangan aku sadar, kalimat itu adalah cara halus agar aku tidak banyak bertanya. Saat Arga hampir keluar rumah, ia kembali menoleh. "Oh iya? Ada satu lagi." "Apa, Mas?" "Klien yang akan kutemui cukup penting. Mungkin aku perlu biaya tambahan."
Aku mengangguk. Berapa? Arga terlihat berpikir sejenak. 15 juta. Aku sedikit terkejut. Jumlah itu tidak kecil. Namun Arga buru-buru menjelaskan. Tenang. Nanti perusahaan mengganti. Hanya saja pencairannya minggu depan. Aku tidak ingin membuatnya merasa tidak dipercaya. Tanpa banyak bertanya, aku mengambil ponsel. Beberapa detik kemudian, bunyi notifikasi transfer terdengar. 15 juta rupiah berhasil dikirim. Arga langsung tersenyum lebar. Terima kasih, sayang. Nanti kalau uang kantor cair, langsung kuganti. Aku tersenyum. Tidak usah buru-buru. Kita ini suami istri. Ucapan itu membuat Arga memelukku sebentar. Namun entah kenapa, pelukannya terasa berbeda. Hangatnya tidak lagi sama seperti dulu. Setelah mobil Arga keluar dari halaman, aku kembali masuk ke rumah. Aku mulai bekerja seperti biasa. Rapat daring dengan klien. Menyusun laporan. Membalas puluhan email. Hingga tanpa terasa hari mulai sore. Di sela-sela pekerjaan, aku sempat membuka aplikasi perbankan. Kulihat saldo tabunganku berkurang 15 juta. Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hati aku berkata, semoga perjalanan dinas Mas benar-benar membawa hasil yang baik. Aku tidak pernah menyangka. Uang itu justru sedang membiayai pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Malam harinya Arga menelepon. Suaranya terdengar pelan. Sayang. Iya, Mas. Aku baru selesai makan malam sama klien. Oh ya? Iya. Besok presentasi. Doakan ya. Aku tersenyum. Pasti. Lain kali jangan lupa makan tepat waktu. Arga tertawa kecil. Iya, Bu Bos. Aku ikut tertawa. Aku sama sekali tidak tahu. Saat itu, ia tidak sedang makan malam bersama klien. Melainkan sedang menikmati makan malam romantis dengan perempuan lain. Hari berikutnya aku menjalani aktivitas seperti biasa. Sekitar pukul 9 malam, saat sedang menyusun laporan keuangan, ponselku bergetar. Nomor yang menghubungiku tidak tersimpan. Aku mengira itu calon klien baru. Namun setelah kubuka, yang muncul bukan pesan pekerjaan, melainkan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Arga sedang duduk di tepi kolam renang sebuah resort mewah. Ia mengenakan kaos putih yang sangat kukenal. Kaos itu adalah hadiah ulang tahun dariku tahun lalu. Di sampingnya, seorang perempuan muda bersandar di bahunya sambil tersenyum bahagia. Mereka mengangkat gelas, seolah sedang merayakan sesuatu. Di bawah foto itu hanya ada satu kalimat pendek. Terima kasih ya, Kak, uangmu bikin liburan kami jadi sempurna. Tanganku langsung gemetar. Napasku terasa sesak. Ponsel hampir terlepas dari genggamanku. Belum sempat aku menghapus air mata. Masuk lagi satu foto. Foto kedua jauh lebih menyakitkan. Arga dan perempuan itu sedang berpelukan di balkon kamar resort, dengan pemandangan pegunungan di belakang mereka. Aku menutup mulutku agar tangisanku tidak pecah. Selama 12 tahun, aku percaya sepenuhnya kepada suamiku. Ternyata, 15 juta yang kutransfer pagi itu bukan untuk perjalanan dinas, melainkan untuk membiayai liburan mewah bersama perempuan lain. Dan beberapa detik kemudian, nomor tak dikenal itu kembali mengirim pesan. Pesan yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Kalau mau tahu siapa aku sebenarnya, datanglah besok pagi ke resort Bukit Arunika. Tapi jangan bilang ke suamimu. Aku menatap pesan itu tanpa berkedip. Air mataku terus mengalir. Di dalam hatiku hanya ada satu pertanyaan. Siapa perempuan itu, dan kenapa dia sengaja mengirim semua ini kepadaku? Aku memilih datang ke resort itu. Yang kulihat di sana menghancurkan seluruh kepercayaanku. Tanganku masih gemetar. Ponsel itu seakan terasa semakin berat di genggamanku. Aku terus menatap dua foto yang baru saja dikirim oleh nomor tak dikenal itu. Berkali-kali aku berharap semua itu hanyalah hasil editan. Atau mungkin seseorang sedang berusaha memfitnah suamiku. Namun semakin lama ku perhatikan, semakin aku yakin, itu memang Arga. Kemeja putih yang dipakainya kubelikan 3 bulan lalu. Jam tangan di pergelangan kirinya juga hadiah ulang tahunku. Bahkan cincin pernikahan yang kupakaikan sendiri masih melingkar di jarinya. Dadaku terasa sesak. Air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Namun aku segera menghapusnya. Aku tidak ingin menangis sebelum mengetahui semuanya. Aku mencoba menelepon Arga. Nada sambung terdengar cukup lama. Kemudian panggilanku ditolak.
Beberapa detik kemudian muncul pesan darinya. Maaf ya, sayang, lagi rapat sama klien. Nanti aku telepon. Aku menatap pesan itu cukup lama. Lalu perlahan tersenyum pahit. Rapat? Kalau benar sedang rapat. Lalu siapa perempuan yang berpelukan dengannya di balkon resort? Tanganku mengepal. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar dibohongi. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku duduk sendirian di ruang keluarga. Foto pernikahan kami terpajang di dinding. Aku menatapnya lama. 12 tahun lalu, Arga menggenggam tanganku sambil berjanji akan menjagaku seumur hidup. Kini, tangan yang sama justru menggenggam perempuan lain. Aku memejamkan mata. Tangisku akhirnya pecah. Apa kurangku, Mas? Apa aku pernah membuatmu merasa tidak dihargai? Tidak ada jawaban. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak. Menjelang subuh, aku membuat keputusan. Aku akan pergi ke resort Bukit Arunika. Aku tidak akan memberitahu Arga. Aku ingin melihat semuanya dengan mataku sendiri. Kalau memang Arga bersalah, aku ingin menyaksikannya tanpa perantara. Pukul 7 pagi aku berangkat. Selama perjalanan hampir 3 jam, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Mungkin perempuan itu hanya rekan kerja. Mungkin foto-foto itu diambil dari sudut yang menyesatkan. Aku terus mencari alasan untuk membela suamiku. Karena jauh di lubuk hati, aku masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Sekitar pukul 10 pagi aku tiba di resort Bukit Arunika. Resort itu jauh lebih mewah daripada yang kubayangkan. Taman bunga tertata rapi. Kolam renang menghadap pegunungan. Udara sejuk. Suasana tenang. Tempat yang sangat cocok untuk pasangan yang sedang berlibur. Ironisnya, liburan itu dibiayai oleh uang yang kutransfer sendiri. Aku menarik napas panjang sebelum turun dari mobil. Belum sempat melangkah jauh, ponselku kembali berbunyi. Nomor yang sama mengirim pesan. Naik ke lantai 2. Restoran terbuka. Mereka sedang sarapan. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Siapa sebenarnya orang yang mengirim semua ini? Kenapa ia begitu mengetahui keberadaan Arga? Namun rasa penasaranku jauh lebih besar. Aku segera menuju restoran. Begitu sampai di dekat pintu restoran, langkahku mendadak terhenti. Di sudut ruangan, aku melihat Arga. Ia duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda berambut panjang. Perempuan itu tertawa lepas. Arga ikut tertawa. Wajah yang selama beberapa bulan terakhir selalu terlihat lelah di rumah, kini tampak begitu bahagia. Aku merasa ada sesuatu yang menusuk dadaku. Pelayan datang membawa 2 piring sarapan. Perempuan itu mengambil sepotong roti, lalu menyuapkannya ke mulut Arga. Suamiku tidak menolak. Ia justru tersenyum sambil menggenggam tangan perempuan itu. Aku langsung memalingkan wajah. Air mataku jatuh begitu saja. Aku benar-benar melihatnya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa kubantah. Saat aku berusaha menenangkan diri, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Mbak Nadira? Aku menoleh. Seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun berdiri sambil membawa nampan minuman. Ia mengenakan seragam resort. Apa Mbak Nadira? Ia mengangguk. Saya yang mengirim foto-foto itu. Aku membelalak. Kamu? Perempuan itu mengangguk pelan. Maaf. Saya tahu tindakan saya lancang. Tapi saya tidak tega melihat Mbak terus dibohongi. Aku menatapnya penuh kebingungan. Siapa kamu sebenarnya? Ia menarik napas panjang. Nama saya Siska. Saya bekerja di resort ini. Dan saya sudah beberapa kali melihat suami Mbak datang ke sini bersama perempuan itu. Jantungku kembali berdegup kencang. Beberapa kali? Siska mengangguk pelan. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Mereka sudah sering menginap di sini. Kalimat itu membuat lututku hampir lemas. Berarti perjalanan dinas yang selama ini dipercaya keluarga bisa jadi hanyalah alasan untuk bertemu pelakor. Siska kemudian menyerahkan sebuah map bening kepadaku. Ini? Apa ini? Salinan bukti reservasi. Mereka selalu memakai rekening atas nama Mbak Nadira. Aku membuka map itu perlahan. Di sana tercetak beberapa bukti pembayaran. Nomor rekening yang digunakan benar-benar rekeningku. Bukan hanya 15 juta kemarin. Ada transaksi lain. 8 juta, 12 juta, 9 juta. Semuanya dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Tanganku langsung bergetar hebat. Aku baru sadar.
Selama ini bukan hanya sekali Arga memakai uangku. Ia telah berkali-kali membiayai perempuan itu tanpa sepengetahuanku. Namun yang membuatku semakin terkejut. Di lembar terakhir bukti reservasi itu tertulis satu nama yang sangat kukenal. Nama perempuan yang selama ini sering disebut Arga sebagai sekadar rekan kantor. Pelakor itu ternyata orang yang sering kudoakan baik-baik. Aku menatap lembar terakhir bukti reservasi itu dengan napas yang terasa berat. Mataku seolah tidak percaya pada nama yang tercetak jelas di sana. Laras Pramesti. Tanganku langsung gemetar. Bukan karena aku mengenalnya sebagai teman dekat. Justru sebaliknya. Laras adalah nama yang sangat sering disebut Arga selama hampir 1 tahun terakhir. Dia cuma anak baru di kantor. Kasihan, belum menikah. Mas cuma ngajarin kerja. Kalimat-kalimat itu tiba-tiba terngiang kembali di kepalaku. Setiap kali Arga pulang terlambat, selalu ada nama Laras di balik alasannya. Tadi lembur ngajarin Laras. Laras masih belum paham laporan. Kasihan dia, anak rantau. Bahkan, aku pernah memasakkan rendang kesukaan Arga dalam jumlah banyak. Saat itu Arga berkata, "Sayang, boleh ya sebagian ku bawa ke kantor?" Laras belum sempat masak. Dengan tulus aku mengemas makanan itu. Aku bahkan berpesan, "Tolong bilang ke Laras, kalau lagi sakit atau butuh apa-apa jangan sungkan." Mengingat semua itu, dadaku terasa seperti diremas. Ternyata, perempuan yang selama ini kudoakan baik-baik justru sedang merebut suamiku. Aku menutup map itu perlahan. Air mataku kembali mengalir. Siska berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. Mungkin ia tahu, tidak ada kata-kata yang mampu mengurangi rasa sakit seorang istri yang baru mengetahui kenyataan seperti ini. Beberapa saat kemudian aku bertanya dengan suara pelan. "Siska?" "Iya, Mbak." "Sejak kapan mereka datang ke sini?" Siska menundukkan kepala. "Kurang lebih 8 bulan." Aku memejamkan mata. 8 bulan. Berarti, saat aku sibuk menemani ibuku menjalani operasi. Saat aku begadang menyelesaikan pekerjaan demi menambah penghasilan keluarga. Saat aku percaya suamiku sedang bekerja keras. Di saat yang sama, ia justru menghabiskan waktu bersama perempuan lain. "Maaf, Mbak. Sebenarnya saya sudah lama ingin memberitahu. Tapi saya takut. Tadi malam saya sudah tidak tahan lagi." Aku menatap wajah Siska. "Kenapa sekarang?" Ia menarik napas panjang. "Karena kemarin saya dengar mereka ngobrol. Mereka bilang..." Siska berhenti bicara. "Apa?" "Mereka berencana memakai uang Mbak lagi." Jantungku berdegup lebih cepat. "Buat apa?" Siska menggigit bibirnya. "Mereka mau liburan ke luar negeri bulan depan." Aku langsung tertawa kecil. Bukan karena lucu, tetapi karena begitu sakit sampai air mata dan tawa bercampur menjadi satu. Jadi, uang yang kukumpulkan siang malam, uang yang seharusnya kami gunakan untuk masa depan, malah dipakai membiayai perselingkuhan. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah restoran. Aku spontan menoleh. Arga dan Laras baru saja keluar. Laras berjalan sambil menggandeng lengan suamiku. Mereka terlihat sangat mesra. Aku segera bersembunyi di balik pilar besar. Jarak kami hanya beberapa meter. Aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. "Mas, kapan kita benar-benar tinggal serumah?" Arga tersenyum. "Sabar. Aku sedang cari waktu yang tepat." Hatiku seperti disayat. Laras kembali bertanya, "Terus istrimu?" Arga menghela napas. "Dia itu terlalu baik. Makanya gampang dibohongi." Aku langsung menutup mulutku agar tidak menangis keras. Selama ini, kebaikanku ternyata dianggap kebodohan. Laras tertawa kecil. "Kasihannya. Dia masih percaya kamu benar-benar dinas." Arga ikut tertawa. "Jangan salah. Kalau aku bilang rapat, dia langsung percaya. Kalau minta uang, juga langsung transfer." Mereka kembali tertawa. Aku merasakan kakiku mulai lemas. Orang yang setiap hari kupanggil suami, kini sedang menjadikan kepercayaanku sebagai bahan lelucon. Tak lama kemudian Laras berkata dengan nada manja, "Mas, aku suka banget resort ini. Nanti kita ke Bali, ya?" Arga mengangguk santai. "Pasti. Pakai uang siapa?" Laras menggoda sambil tertawa. Arga menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ya, uang istriku." Mereka tertawa semakin keras.
Kalimat itu membuat seluruh tubuhku dingin. Aku tidak pernah merasa sehina ini. Siska memegang lenganku pelan. Mbak, sebaiknya jangan keluar dulu. Aku menggeleng. Tidak. Aku belum mau menemui mereka. Bukan sekarang. Siska tampak heran. Mbak tidak marah? Aku tersenyum tipis meski air mata terus mengalir. Marah. Sangat marah. Tapi kalau aku menghampiri mereka sekarang, yang puas hanya emosi sesaat. Aku ingin mereka merasakan penyesalan yang jauh lebih besar. Siska menatapku bingung. Maksud Mbak? Aku menghapus air mata dengan punggung tangan. Selama ini mereka mengira aku cuma istri yang tidak tahu apa-apa. Biarkan mereka terus berpikir seperti itu. Semakin tinggi mereka merasa menang. Semakin sakit saat semuanya runtuh. Saat Arga dan Laras berjalan menuju area parkir, Laras tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah lobi. Tatapannya menyapu sekeliling ruangan. Aku buru-buru memalingkan wajah. Namun, entah mengapa firasatku mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal yang sama kembali mengirim pesan. Mbak, hati-hati. Sepertinya Laras mulai curiga ada yang membocorkan semua ini. Dan kalau dia tahu saya yang membantu Mbak, pekerjaan saya bisa hancur. Belum sempat aku membalas pesan itu, dari kejauhan terdengar suara Laras yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Mas, itu bukannya istrimu? Aku berdiri hanya beberapa meter dari mereka, tapi aku memilih menahan semua air mataku. Jantungku berdetak begitu keras hingga telingaku sendiri bisa mendengar suaranya. Aku masih bersembunyi di balik pilar besar dekat lobi resort ketika suara Laras terdengar semakin jelas. Mas, itu bukannya istrimu? Tubuhku langsung menegang. Aku menundukkan kepala dan memutar badan, berharap wajahku tidak terlihat. Arga ikut menoleh ke arah yang ditunjuk Laras. Aku bisa merasakan tatapannya menyapu setiap sudut lobi. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Lalu Arga menggeleng sambil terkekeh. Ah, bukan. Istriku mana mungkin kesini. Dia itu percaya banget sama aku. Laras ikut tertawa. Iya juga, ya. Kalau aku jadi dia sih, dari dulu sudah nyusul. Arga menjawab dengan nada meremehkan. Itulah enaknya punya istri yang terlalu polos. Dia nggak pernah curiga. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Selama 12 tahun aku menjaga rumah tangga kami. Aku tidak pernah memeriksa ponselnya. Tidak pernah mengikuti kemana ia pergi. Bukan karena bodoh. Aku hanya percaya. Dan ternyata, kepercayaanku justru menjadi bahan ejekan mereka. Aku menunggu sampai mereka benar-benar masuk ke mobil. Begitu mobil hitam itu keluar dari area resort, kakiku langsung lemas. Aku terduduk di kursi lobi. Tangisku akhirnya pecah. Siska segera duduk di sampingku. Mbak, yang sabar. Aku menggeleng pelan. Aku bukan sedih karena kehilangan laki-laki seperti dia. Suaraku bergetar. Aku sedih karena selama ini aku terus menyalahkan diriku sendiri. Setiap dia pulang malam, aku berpikir mungkin aku kurang perhatian. Setiap dia terlihat dingin, aku berpikir mungkin aku kurang menjadi istri yang baik. Ternyata, dia memang sedang mencintai perempuan lain. Air mata kembali mengalir. Siska ikut berkaca-kaca. Mbak terlalu baik. Aku tersenyum pahit. Dulu aku mengira menjadi istri yang baik pasti akan dibalas dengan kesetiaan. Ternyata tidak semua orang menghargai ketulusan. Sebelum pulang, Siska menyerahkan sebuah flash disk kecil kepadaku. Mbak, saya sebenarnya ragu mau memberikan ini. Apa isinya? Rekaman CCTV. Aku langsung menatapnya. CCTV? Siska mengangguk. Area lobi dan restoran. Di situ terlihat mereka datang berkali-kali. Saling berpelukan. Bahkan, mereka sering mengaku sebagai pasangan suami istri. Tanganku kembali bergetar. Aku menerima flash disk itu dengan hati-hati. Kenapa kamu berani membantu aku? Siska menatapku beberapa saat. Dulu ayah saya juga selingkuh. Ibu saya tidak pernah punya bukti. Akhirnya ibu saya yang dituduh cemburuan. Saya tidak ingin Mbak mengalami hal yang sama. Aku menggenggam tangan Siska. Terima kasih. Jasa kamu tidak akan pernah aku lupakan. Dalam perjalanan pulang, pikiranku jauh lebih tenang dibanding tadi pagi. Bukan karena rasa sakitku berkurang.
Justru karena sekarang semuanya sudah jelas. Aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Kini aku tahu siapa musuhku. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Namun aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membalas dengan teriakan. Aku tidak akan membalas dengan tamparan. Aku akan membuat mereka menerima akibat dari semua perbuatannya secara terhormat dan tidak bisa mengelak. Sesampainya di rumah, suasana terasa begitu sunyi. Aku masuk ke kamar kami. Masih ada aroma parfum Arga di lemari. Aku membuka laci meja kerjanya. Awalnya aku hanya ingin mencari buku tabungan. Namun tanpa sengaja, aku menemukan sebuah amplop coklat. Di dalamnya terdapat beberapa struk pembayaran. Hotel, restoran, toko perhiasan, toko tas bermerek. Semuanya atas nama Arga. Tanggal transaksinya membuat napasku tercekat. Salah satunya tepat di hari ulang tahunku. Hari ketika Arga berkata harus lembur sampai malam. Hari ketika aku makan kue ulang tahun sendirian di rumah. Ternyata malam itu, ia sedang membeli kalung emas untuk Laras. Aku memejamkan mata. Air mata kembali jatuh. Bukan karena harga kalung itu. Tetapi karena pada malam yang sama, aku masih sempat mengirim pesan. Mas, hati-hati pulangnya. Aku tunggu. Dan pesan itu hanya dibalas satu kata. Iya. Aku mulai membuka aplikasi mutasi rekening. Satu persatu transaksi kuperiksa. Semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Transfer dengan nominal belasan juta. Pembayaran hotel. Reservasi restoran mewah. Pembelian tiket pesawat. Semuanya berasal dari rekening yang selama ini kupercayakan kepada Arga untuk kebutuhan keluarga. Aku langsung mencatat seluruh transaksi itu. Tidak ada satupun yang kulewatkan. Kini aku tidak hanya memiliki foto. Aku juga memiliki jejak uang. Dan dalam pekerjaanku sebagai konsultan keuangan, aku sangat paham. Uang tidak pernah bisa berbohong. Malam harinya, sekitar pukul 9, Arga akhirnya menelepon melalui video call. Ia tersenyum lebar. Halo, sayang. Aku memaksa diriku tersenyum. Halo? Gimana presentasinya? Arga langsung menjawab tanpa ragu. Alhamdulillah sukses. Klien puas. Bahkan besok aku diajak makan malam lagi. Aku mengangguk pelan. Padahal beberapa jam sebelumnya aku melihat sendiri. Ia baru saja check out dari resort bersama Laras. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia masih sanggup menatap mataku sambil terus berbohong. Saat itulah aku sadar. Laki-laki di layar ponsel itu bukan lagi suami yang kunikahi 12 tahun lalu. Ia sudah berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak lagi kukenal. Namun tepat sebelum video call berakhir, mataku menangkap sesuatu yang membuatku membeku. Di pantulan cermin belakang kamar hotel, terlihat sesosok perempuan sedang menyisir rambutnya. Perempuan itu memakai jubah mandi putih. Dan aku sangat yakin, itu adalah Laras. Aku tersenyum saat dia terus berbohong, karena aku sudah menyiapkan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Aku tetap menatap layar ponsel itu. Senyum Arga masih sama. Tenang. Percaya diri. Seolah tidak ada satupun kebohongan yang sedang ia lakukan. Sementara di pantulan cermin belakangnya, Laras masih terlihat berjalan santai dengan rambut yang masih basah, mengenakan jubah mandi putih. Arga sama sekali tidak menyadarinya. Sayang, kok diam? Aku mengangkat wajah dan tersenyum tipis. Oh, nggak apa-apa. Cuma capek. Arga mengangguk. Istirahat ya. Nanti kalau aku pulang kita makan di luar. Aku mengangguk lagi. Iya, Mas. Tidak ada bentakan. Tidak ada tangisan. Aku bahkan masih mengucapkan, hati-hati. Setelah panggilan itu berakhir, aku langsung meletakkan ponsel di meja. Tanganku gemetar. Bukan karena sedih lagi, melainkan karena rasa kecewa yang sudah berubah menjadi tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka terus hidup nyaman dari hasil jerih payahku. Malam itu juga aku membuka laptop. Selama bertahun-tahun aku memang mempercayai Arga untuk menggunakan satu rekening keluarga. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia ketahui. Sebagian besar aset keluarga, investasi, deposito, bahkan rumah yang kami tempati, semuanya tercatat atas namaku. Aku sengaja tidak pernah membahasnya. Karena sejak awal menikah, aku tidak ingin rumah tangga kami dipenuhi soal siapa yang paling banyak menghasilkan uang. Aku hanya ingin kami saling percaya. Sayangnya, kepercayaan itu justru dihancurkan olehnya. Aku membuka seluruh data keuangan.
Satu persatu transaksi kuperiksa. Aku membuat daftar. Tanggal, nominal, tujuan pembayaran, nama hotel, nama restoran, pembelian tiket. Semuanya kususun rapi. Semakin lama memeriksa, semakin besar rasa kecewaku. Dalam 8 bulan terakhir, jumlah uang yang digunakan Arga untuk memanjakan Laras mencapai lebih dari 180 juta rupiah. Aku menutup mata. Ya Allah. Sebegitu mudahnya dia menghabiskan uang yang kukumpulkan siang malam. Aku tidak ingin gegabah. Pagi harinya aku menghubungi seseorang yang sudah lebih dari 15 tahun menjadi sahabatku. Namanya Rina. Ia seorang pengacara. Begitu mendengar suaraku di telepon, ia langsung bertanya. Nadira, kamu kenapa? Aku tidak bisa lagi menahan tangis. Semua yang selama ini kutahan akhirnya keluar. Aku menceritakan semuanya. Tentang foto-foto itu. Tentang resort. Tentang Laras. Tentang uangku. Rina terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata pelan. Dengar baik-baik. Jangan konfrontasi dulu. Kumpulkan semua bukti. Semakin lengkap bukti yang kamu punya, semakin sulit mereka mengelak. Aku mengangguk. Itu juga yang kupikirkan. Rina melanjutkan, dan mulai hari ini, jangan beri Arga uang sepeser pun. Aku menarik napas panjang. Aku mengerti. Siang harinya, aku mendatangi bank. Petugas bank menyapaku ramah. Selamat siang, Bu Nadira. Ada yang bisa kami bantu? Aku tersenyum. Saya ingin mengganti seluruh akses mobile banking rekening utama. Termasuk kartu debit tambahan. Petugas itu memproses permintaanku. Kurang dari 30 menit. Semua akses yang selama ini digunakan Arga resmi dinonaktifkan. Aku juga mengubah seluruh PIN dan kata sandi. Saat keluar dari bank. Untuk pertama kalinya setelah mengetahui perselingkuhan itu, dadaku terasa sedikit lebih lega. Bukan karena rasa sakitnya hilang. Tetapi karena aku mulai mengambil kembali kendali atas hidupku. Sore harinya Arga mengirim pesan. Sayang, transfer lagi 5 juta ya. Tadi ada biaya tambahan mendadak. Aku menatap pesan itu cukup lama. Kalau ini terjadi seminggu yang lalu, mungkin uang itu sudah langsung kukirim. Namun hari ini berbeda. Aku membalas singkat. Maaf, Mas. Rekening sedang ada audit dari kantor. Belum bisa transfer. Beberapa menit tidak ada balasan. Lalu muncul lagi pesan. Serius? Aku menjawab. Iya. Tak lama kemudian Arga menelepon. Nadira. Iya? Kamu pinjam dulu ke siapa kek? Aku benar-benar butuh. Aku hampir tertawa. Dulu, saat aku membutuhkan perhatian darinya, ia selalu bilang sedang sibuk. Kini, giliran uangnya terhenti, nada bicaranya mulai berubah. Aku tetap menjawab lembut. Maaf ya, Mas. Aku benar-benar nggak bisa. Arga terdengar kesal. Ya sudah. Telepon langsung dimatikan. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap. Baru kali ini aku menyadari, ternyata yang selama ini paling ia butuhkan dariku bukanlah cintaku, melainkan akses ke uangku. Malamnya, Siska kembali menghubungiku. Suaranya terdengar panik. Mbak, ada masalah? Ada apa, Siska? Tadi Laras datang ke resepsionis. Dia marah-marah. Katanya ada yang membocorkan data reservasi. Aku langsung berdiri. Lalu, dia meminta manajemen memeriksa rekaman CCTV. Jantungku langsung berdegup kencang. Kenapa? Karena dia merasa ada seseorang yang mengikuti mereka. Aku menggenggam ponsel erat. Kalau Laras sampai mengetahui Siska yang membantuku, bukan hanya pekerjaannya yang terancam. Bisa jadi seluruh rencanaku juga terbongkar. Namun sebelum sempat mengatakan apapun, Siska berbisik dengan suara bergetar. Mbak, ada satu hal lagi yang baru saya dengar. Besok pagi Mas Arga dan Laras tidak langsung pulang. Mereka justru akan menemui seseorang untuk membahas pembelian sebuah rumah. Aku membeku. Rumah? Dengan uang siapa lagi mereka akan membelinya? Mereka ingin membeli rumah untuk memulai hidup baru. Dengan uang hasil kerja kerasku. Aku mematung di ruang kerja. Tanganku masih menggenggam ponsel yang menempel di telinga. Ucapan Siska terus terngiang di kepalaku. Besok pagi Mas Arga dan Laras akan menemui seseorang untuk membahas pembelian rumah. Rumah. Jadi selama ini mereka bukan hanya berselingkuh.
Mereka sudah merencanakan masa depan bersama. Dan yang membuat dadaku semakin sesak. Kemungkinan besar rumah itu akan dibeli menggunakan uang yang selama ini kukumpulkan dengan bekerja siang dan malam. Aku menarik napas panjang. Berusaha menenangkan diri. Nadira, jangan gegabah. Aku terus mengulang kalimat itu di dalam hati. Aku tidak boleh hancur sekarang. Kalau aku kehilangan kendali, justru mereka yang akan diuntungkan. Pagi-pagi sekali Siska kembali mengirim pesan. Mbak, mereka sudah check out. Sekarang menuju kantor pemasaran perumahan Grand Arunika Residence. Aku langsung mengambil tas. Sebelum berangkat, aku menelepon Rina. Rin? Iya? Mereka mau beli rumah. Rina langsung menjawab tegas. Ikuti. Tapi jangan sampai mereka sadar. Kalau memang memakai uangmu, itu akan menjadi bukti yang sangat kuat. Aku mengangguk. Oke. Sekitar 1 jam kemudian aku tiba di kawasan perumahan mewah yang disebutkan Siska. Dari kejauhan aku melihat mobil Arga terparkir di depan galeri pemasaran. Aku memarkir mobil cukup jauh agar tidak terlihat. Beberapa menit kemudian, Arga dan Laras turun sambil tertawa. Laras terlihat sangat manja. Ia menggandeng lengan Arga seolah mereka pasangan suami istri yang sedang memilih rumah impian. Hatiku kembali terasa nyeri. Namun kali ini aku tidak menangis. Aku hanya memperhatikan. Semua harus menjadi bukti. Aku masuk ke galeri pemasaran dengan berpura-pura menjadi calon pembeli. Seorang marketing wanita menghampiriku. Selamat pagi, Bu. Apa Ibu ingin melihat unit? Aku tersenyum. Boleh. Sambil berjalan melihat maket perumahan, mataku terus mengawasi Arga dan Laras dari kejauhan. Mereka sedang duduk bersama seorang marketing pria. Sesekali terdengar tawa. Laras menunjuk gambar sebuah rumah 2 lantai. Mas, yang ini bagus banget. Arga tersenyum. Iya? Nanti ini jadi rumah kita. Kalimat itu membuat dadaku seperti diremas. Rumah kita. Padahal statusnya masih suamiku. Tak lama kemudian, marketing pria itu mengeluarkan formulir. Kalau Bapak serius, hari ini cukup bayar booking fee 50 juta. Aku langsung menajamkan pendengaran. Laras tampak antusias. Ayo, Mas. Kesempatan diskonnya cuma hari ini. Arga terlihat percaya diri. Tenang. Aku transfer sekarang. Ia langsung mengeluarkan ponselnya. Aku hampir tertawa getir. Silakan saja. Rekening yang biasa ia gunakan sudah kututup aksesnya sejak kemarin. Beberapa detik kemudian, wajah Arga berubah. Ia mencoba lagi. Lalu mencoba sekali lagi, tetap gagal. Kok nggak bisa? Gumamnya pelan. Laras mulai panik. Kenapa, Mas? Nggak tahu. Biasanya lancar. Ia kembali mencoba, tetap gagal. Marketing itu tersenyum sopan. Mungkin sinyalnya, Pak. Arga menggeleng. Bukan. Lalu ia meneleponku. Ponselku bergetar di dalam tas. Aku sengaja tidak langsung mengangkat. Beberapa kali ia menelepon. Baru pada panggilan keempat aku menjawab. Halo, Mas. Nadira? Iya? Rekening kita kenapa? Aku menjawab dengan suara senormal mungkin. Oh. Lagi ada pembaruan sistem dari bank. Mungkin 2 atau 3 hari baru selesai. Wajah Arga langsung berubah pucat. Serius? Iya. Kenapa memang? Oh, nggak apa-apa. Cuma mau bayar hotel. Aku hampir tersenyum. Hotel? Padahal jelas-jelas ia sedang duduk di kantor pemasaran perumahan. Bohongnya sudah menjadi kebiasaan. Setelah telepon ditutup, Laras terlihat mulai kesal. Ada masalah? Arga berbisik. Rekeningnya nggak bisa dipakai. Laras langsung mengerutkan dahi. Loh? Terus rumahnya gimana? Arga mencoba menenangkan. Nanti saja. Namun Laras justru menaikkan nada suaranya. Kamu kan bilang uangnya aman? Aku sudah telanjur cerita sama Mama kalau bulan depan kita pindah. Aku bisa melihat wajah Arga semakin tegang. Untuk pertama kalinya, hubungan mereka mulai retak hanya karena uang. Aku memperhatikan dari kejauhan sambil menahan senyum. Ternyata benar. Selama ini Laras bukan hanya mencintai Arga. Ia juga menikmati semua fasilitas yang berasal dari hasil kerja kerasku. Saat aliran uang itu berhenti, nada bicaranya langsung berubah. Beberapa menit kemudian mereka keluar dari kantor pemasaran.
Di area parkir, pertengkaran mereka semakin jelas terdengar. Laras berkata dengan kesal, "Jangan-jangan istrimu sudah tahu semuanya?" Arga langsung membantah, "Nggak mungkin. Dia terlalu percaya sama aku." Aku menundukkan kepala. Dalam hati aku berkata pelan, "Teruslah meremehkanku, Mas. Semakin kamu merasa aku tidak tahu apa-apa, semakin keras nanti kamu jatuh." Saat Arga sedang mencoba menenangkan Laras, tiba-tiba seorang pria parubaya turun dari sebuah mobil mewah. Begitu melihatku berdiri di dekat taman galeri, pria itu tersenyum lebar. "Bu Nadira?" Aku terkejut. "Pak Budi?" Beliau adalah salah satu klien lamaku, seorang pengusaha properti yang sangat dihormati. Beliau menghampiriku sambil menjabat tanganku dengan hangat. "Terima kasih ya, Bu. Berkat saran investasi Ibu, perusahaan kami berkembang pesat." Ucapan itu terdengar cukup keras. Arga spontan menoleh. Wajahnya langsung berubah ketika melihat aku sedang berbincang akrab dengan pria yang ternyata dikenal luas di dunia bisnis. Tatapan Arga dipenuhi kebingungan. Seolah baru pertama kali ia melihat sisi lain dari istrinya sendiri. Namun yang lebih mengejutkan, Pak Budi tiba-tiba berkata di depan beberapa orang, "Bu Nadira, kebetulan rumah yang sedang kami bangun itu juga memakai investasi dari perusahaan Ibu. Nanti kita lanjutkan pembahasan proyek ratusan miliar itu, ya?" Aku melihat wajah Arga langsung kehilangan warna. Suamiku mulai sadar selama ini dia tidak pernah benar-benar mengenalku. Aku bisa melihat wajah Arga berubah pucat. Tatapannya bergantian mengarah kepadaku dan kepada Pak Budi. Sementara Laras terlihat bingung. Ia berbisik pelan kepada Arga, "Mas itu siapa?" Arga menggeleng. Aku juga nggak tahu." Jawaban itu hampir membuatku tersenyum. 12 tahun menjadi suamiku. Ternyata ia bahkan tidak tahu siapa sebenarnya perempuan yang setiap hari menyiapkan sarapan untuknya. Pak Budi masih berdiri di depanku. Beliau tersenyum ramah seperti biasa. "Bu Nadira, maaf ya, kemarin saya belum sempat mengucapkan selamat." Aku mengernyit. "Selamat?" "Iya. Karena perusahaan konsultasi Ibu berhasil masuk 5 besar mitra keuangan terbaik tahun ini." Aku tersenyum sopan. "Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Semua juga berkat kepercayaan Bapak." Pak Budi tertawa kecil. "Bukan begitu. Kalau bukan karena kemampuan Ibu mengelola investasi perusahaan kami, mungkin kami tidak akan berkembang secepat ini." Ucapan itu terdengar jelas. Beberapa marketing yang berada di sekitar kami mulai memperhatikan. Mereka saling berbisik. "Jadi Ibu itu konsultan keuangan? Pantas Pak Budi menghormatinya." Aku tetap bersikap tenang. Tidak ada sedikit pun niatku untuk pamer. Semua terjadi begitu saja. Dari sudut mataku, kulihat Laras mulai memperhatikan penampilanku. Mungkin baru kali itu ia benar-benar melihatku. Selama ini ia mungkin hanya membayangkan aku sebagai istri biasa yang hidup bergantung pada suami. Padahal, faktanya justru sebaliknya. Pak Budi kembali berkata, "Bu, minggu depan kita tanda tangan proyek baru. Nilainya lumayan besar." Aku mengangguk. "Baik, Pak. Semoga semuanya lancar." Pak Budi tersenyum. "Oh iya? Nanti sekalian saya transfer honor konsultasi bulan ini." Aku hanya mengangguk. Beliau lalu pamit masuk ke ruang rapat. Begitu Pak Budi pergi, aku berbalik hendak menuju mobil. Namun baru beberapa langkah, seseorang memanggilku. "Nadira." Aku berhenti. Suara itu milik Arga. Aku menoleh perlahan. Ia berjalan cepat menghampiriku. Wajahnya masih terlihat bingung. "Kamu? Kok bisa ada di sini?" Aku tersenyum tipis. "Lagi ada urusan." "Urusan apa?" "Kerja." Arga tertawa kecil, seolah tidak percaya. "Kerja?" "Iya. Kamu kan kerja dari rumah." Aku menatap matanya beberapa detik. "Iya. Tapi sesekali aku juga bertemu klien." Arga terlihat gelisah. "Pak Budi tadi bilang, kamu punya perusahaan?" Aku sengaja tidak langsung menjawab. "Apa memang selama ini kamu tidak pernah bertanya pekerjaanku sebenarnya?" Arga terdiam. Aku melanjutkan dengan suara tenang. "Selama ini setiap aku bilang sedang meeting, kamu hanya mengangguk. Setiap aku bilang sedang mengurus klien, kamu tidak pernah bertanya. Karena bagimu yang penting hanya satu,
Aku selalu ada saat kamu membutuhkan uang. Kalimat itu membuat Arga menelan ludah. Belum sempat Arga menjawab, Laras datang menghampiri. Ia memasang senyum tipis. Oh, jadi ini Mbak Nadira? Aku mengangguk sopan. Iya. Laras mengulurkan tangan. Aku Laras. Aku hanya menatap tangannya beberapa detik. Lalu menjabatnya sekilas. Tangannya dingin. Namun senyumnya penuh kepura-puraan. Mas sering cerita tentang Mbak. Aku tersenyum tipis. Oh ya? Iya. Katanya Mbak baik banget. Aku hampir tertawa. Di depan Arga ia berpura-pura ramah. Padahal kemarin perempuan ini dengan bangga mengirim foto perselingkuhan mereka kepadaku. Laras kembali berbicara. Mbak kesini sama siapa? Sendiri. Wah hebat ya. Berani juga. Nada suaranya terdengar halus. Namun aku bisa merasakan sindiran di balik kata-katanya. Aku tetap tersenyum. Kalau sudah terbiasa mengurus banyak hal sendiri, pergi sendiri bukan masalah. Arga terlihat semakin tidak nyaman. Tiba-tiba Laras berkata sambil tertawa kecil. Mas Arga sering cerita. Katanya semua yang dimiliki sekarang hasil kerja keras Mas. Aku menoleh ke arah Arga. Wajahnya langsung tegang. Aku tahu. Ucapan itu sebenarnya sedang menguji reaksiku. Aku menjawab dengan sangat tenang. Alhamdulillah. Kalau suami istri sama-sama bekerja keras, rezeki memang terasa cukup. Laras kembali tersenyum. Oh, berarti rumah yang sekarang atas nama Mas Arga ya? Aku menatap matanya. Pertanyaan itu jelas bukan basa-basi. Ia sedang memastikan sesuatu. Aku hanya menjawab singkat. Nanti juga kamu akan tahu. Jawaban itu membuat senyum Laras perlahan memudar. Saat aku hendak pergi, ponsel Arga tiba-tiba berbunyi. Ia melihat layar ponselnya. Wajahnya langsung berubah panik. Kenapa, Mas? Tanya Laras. Arga tidak menjawab. Ia membaca pesan itu berulang kali. Aku sempat melihat sekilas isi notifikasi tersebut. Permohonan penjualan saham ditolak karena membutuhkan persetujuan pemilik utama. Aku langsung mengerti. Beberapa bulan lalu, Arga pernah memintaku menambahkan namanya sebagai pengguna tambahan pada akun investasi keluarga. Namun yang tidak pernah ia sadari, statusnya hanya pengguna tambahan, bukan pemilik. Artinya, ia tidak memiliki hak menjual ataupun mencairkan aset tanpa persetujuanku. Kulihat napas Arga mulai memburu. Mungkin baru sekarang ia menyadari, bukan hanya rekening yang tidak bisa ia akses. Aset yang selama ini ia banggakan pun ternyata bukan berada dalam kendalinya. Dan di saat itulah, ponselku ikut bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina. Nadira, aku baru menerima informasi penting. Besok sore Arga ternyata berencana membawa kedua orang tuanya datang ke rumahmu. Sepertinya dia ingin memintamu menandatangani beberapa dokumen tanpa kamu baca. Jangan sampai kamu lengah. Aku langsung menggenggam ponsel erat. Dalam hati aku berkata, jadi, mereka bukan hanya mengkhianatiku. Sekarang mereka juga ingin mengambil seluruh hartaku. Mereka datang meminta tanda tanganku, tapi mereka tidak tahu aku sudah mengetahui semua rencana busuk itu. Aku membaca pesan dari Rina berulang kali. Besok sore Arga akan datang bersama kedua orang tuanya. Jangan tanda tangani apapun sebelum aku datang. Dadaku kembali berdebar. Jadi selama ini bukan hanya perselingkuhan yang disembunyikan dariku. Mereka juga sedang mengincar seluruh aset yang selama ini kubangun dengan susah payah. Aku menarik napas panjang. Baik. Kalau memang mereka ingin bermain sandiwara, aku akan menjadi penonton terbaik sebelum tirainya kututup. Malam itu Arga meneleponku. Suaranya terdengar jauh lebih lembut dibanding beberapa hari terakhir. Nadira? Iya, Mas. Aku besok pulang. Oh ya? Iya. Kangen rumah. Aku tersenyum pahit. Rumah? Baru kemarin ia berkata kepada Laras, nanti itu jadi rumah kita. Kini, setelah rekeningnya tidak bisa dipakai, ia mendadak rindu rumah. Aku masak makanan kesukaanmu ya? Tanyaku. Wah, boleh banget. Terima kasih, sayang. Nada suaranya terdengar penuh harapan. Kalau aku belum mengetahui semua kebohongannya, mungkin aku akan merasa bahagia mendengar ucapan itu. Sayangnya, kini setiap kata manis yang keluar dari mulutnya terdengar seperti kepalsuan. Keesokan harinya aku sengaja membersihkan rumah seperti biasa. Aku ingin semuanya terlihat normal.
Tidak ada koper di depan pintu. Tidak ada pakaian yang kubuang. Tidak ada pertengkaran. Aku ingin mereka merasa rencana mereka berjalan mulus. Sekitar pukul 3 sore, mobil Arga masuk ke halaman rumah. Di belakangnya menyusul mobil mertuaku. Aku berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arga langsung memelukku. Pelukan itu terasa asing. Aku hanya membalas seperlunya. Tak lama kemudian, Bu Ratna, ibunda Arga, masuk sambil membawa senyum lebar. Nadira, kamu sehat? Alhamdulillah, Bu. Beliau langsung memegang tanganku. Kamu memang menantu paling baik. Kalimat itu terdengar manis. Namun entah mengapa, hari itu aku bisa merasakan ada maksud lain di balik semua keramahan mereka. Kami duduk di ruang tamu. Aku menyuguhkan teh hangat dan pisang goreng. Suasananya terlihat seperti keluarga yang sangat harmonis. Padahal, di balik senyum masing-masing, ada rahasia yang sedang disembunyikan. Setelah berbasa-basi cukup lama, ayah mertua akhirnya membuka pembicaraan. Nadira? Iya, Pak. Kebetulan Arga punya rencana usaha. Aku mengangguk pelan. Oh ya? Iya. Kalau usaha itu berhasil, masa depan kalian akan lebih terjamin. Aku melirik Arga. Ia hanya tersenyum kecil. Bu Ratna kemudian mengeluarkan sebuah map biru dari tasnya. Nah, kami sudah menyiapkan beberapa berkas. Tinggal tanda tangan kamu saja. Aku pura-pura bingung. Berkas apa ini, Bu? Ah, cuma formalitas. Supaya urusan bank lebih mudah. Aku mengambil map itu. Kubuka perlahan. Benar seperti dugaan Rina. Di dalamnya terdapat surat kuasa yang memberikan kewenangan sangat luas kepada Arga untuk mengelola, menjual, bahkan mengagunkan beberapa aset keluarga. Kalau aku menandatangani dokumen itu, dalam hitungan hari, semua yang selama ini kubangun bisa berpindah kendali. Aku menahan napas, lalu menutup kembali map itu. Arga tersenyum. Gimana, sayang? Aman kok. Ini cuma buat mempermudah administrasi. Aku menatap matanya beberapa detik. Mas sudah baca semua isi dokumennya? Arga terlihat sedikit gugup. Iya sekilas. Katanya notaris juga sudah setuju. Aku mengangguk pelan. Lalu kenapa harus buru-buru hari ini? Ruangan mendadak hening. Bu Ratna buru-buru menjawab. Soalnya besok kesempatan investasinya habis. Aku hampir tersenyum. Bohong. Aku sangat paham dunia investasi. Tidak ada investasi sehat yang memaksa orang menandatangani surat dalam hitungan jam. Aku sengaja meletakkan map itu di meja. Maaf ya, Bu. Saya punya kebiasaan. Semua dokumen selalu saya baca dulu. Wajah Arga langsung berubah. Ah, nggak usah lama-lama. Percaya saja sama aku. Aku menatapnya dengan tenang. Aneh ya, Mas. Dulu aku memang selalu percaya. Tapi sekarang, aku ingin lebih teliti. Kalimat itu membuat Arga langsung terdiam. Belum sempat suasana mencair, bel rumah berbunyi. Ting tong. Aku berdiri. Sebentar ya. Saat pintuku buka, Rina berdiri di sana sambil membawa tas kerja. Ia tersenyum. Maaf mengganggu. Aku tadi kebetulan lewat. Aku sengaja menjawab cukup keras. Masuk saja, Rin. Aku memang sedang butuh bantuan membaca dokumen. Mendengar kata dokumen, wajah Arga langsung pucat. Bu Ratna saling pandang dengan suaminya. Sementara Rina langsung duduk di sampingku. Ia membuka map itu satu persatu. Kurang dari 2 menit. Rina menutup kembali berkas tersebut. Lalu menatap Arga dengan tajam. Pak Arga, kalau Bu Nadira menandatangani ini, seluruh kendali aset bernilai miliaran rupiah akan berpindah ke tangan Anda. Ruangan mendadak sunyi. Aku melihat wajah mertuaku berubah panik. Arga mulai berkeringat. Namun yang paling mengejutkan, Rina mengeluarkan satu amplop coklat dari dalam tasnya. Nadira, sepertinya sekarang sudah waktunya kamu menunjukkan ini. Aku menatap amplop itu. Aku tahu isi di dalamnya. Bukti yang selama beberapa hari terakhir kami kumpulkan. Foto-foto, rekaman CCTV, mutasi rekening, dan bukti transfer ke Laras. Aku perlahan meletakkan amplop itu di atas meja, lalu menatap Arga tepat di matanya. Mas, masih yakin mau aku tanda tangan?
Wajah Arga benar-benar kehilangan warna. Akhirnya aku membuka semua rahasia yang selama ini kusimpan. Mereka langsung terdiam tanpa sepatah kata. Ruang tamu mendadak sunyi. Tak ada lagi senyum. Tak ada lagi basa-basi. Yang terdengar hanya suara detak jam dinding. Aku menatap satu persatu wajah yang ada di depanku. Arga, Bu Ratna, Pak Surya, dan Rina yang duduk tenang di sampingku. Tanganku perlahan membuka amplop coklat itu. Aku mengeluarkan beberapa lembar foto. Tanpa berkata apa-apa, kuletakkan semuanya di atas meja. Seketika wajah Arga berubah. Foto pertama memperlihatkan dirinya sedang memeluk Laras di balkon resort Bukit Arunika. Foto kedua saat mereka bergandengan tangan di kolam renang. Foto ketiga ketika Laras menyuapi Arga saat sarapan. Bu Ratna langsung mengambil salah satu foto. Matanya membelalak. Arga? Apa ini? Arga langsung gugup. Bu ini? Itu? Belum sempat ia menyusun alasan, aku mengeluarkan flash disk yang diberikan Siska. Aku juga punya rekaman CCTV. Semuanya lengkap. Tanggal, jam, bahkan kamar yang kalian tempati. Arga menatapku dengan wajah pucat. Nadira, dengar dulu. Aku menggeleng. Tidak, Mas. Selama ini yang selalu mendengar hanya aku. Sekarang giliran kalian yang diam. Ruangan kembali sunyi. Aku membuka map berikutnya. Isinya adalah mutasi rekening. Bu, saya ingin bertanya. Selama ini Bapak dan Ibu mengira uang yang dipakai Arga berasal dari siapa? Pak Surya menjawab pelan. Ya, dari gaji Arga. Aku tersenyum pahit. Lalu uang 15 juta yang katanya untuk perjalanan dinas. Ternyata dipakai menginap dengan perempuan lain. Aku membuka lembar berikutnya. 8 juta. 12 juta. 9 juta. 14 juta. Semuanya untuk hotel. Restoran. Tiket pesawat. Hadiah. Dan semuanya dibayar dari rekening saya. Bu Ratna mulai menangis. Ya Allah. Pak Surya menatap Arga dengan marah. Benar ini? Arga menundukkan kepala. Ia tidak mampu lagi membantah. Aku kembali berbicara. Mas, aku tidak pernah menghitung berapa uang yang kupakai untuk keluarga. Aku ikhlas. Karena kupikir kita sedang membangun masa depan bersama. Tapi ternyata, kamu membangun masa depan dengan perempuan lain. Air mataku akhirnya jatuh. Namun kali ini aku tidak terisak. Aku menangis dengan tenang. Karena rasa sakitku sudah berubah menjadi keberanian. Arga tiba-tiba berlutut di depanku. Nadira, aku salah. Aku hilaf. Tolong maafkan aku. Aku hanya menatapnya. Hilaf? Kamu bilang ini hilaf? Lalu 8 bulan perselingkuhan itu apa? Puluhan kali menginap. Ratusan juta uang yang kamu habiskan. Itu semua juga hilaf. Arga tidak mampu menjawab. Ia hanya terus menangis. Bu Ratna ikut memegang tanganku. Nadira, Ibu mohon. Kasih Arga kesempatan. Aku menarik tanganku perlahan. Bu, kalau yang dilakukan Arga hanya sekali mungkin saya masih bisa percaya. Tapi ini direncanakan. Bahkan tadi Bapak dan Ibu datang membawa surat agar semua aset berpindah ke nama Arga. Pak Surya langsung menoleh ke arah istrinya. Bu Ratna menangis semakin keras. Ayah tidak tahu isi surat itu sedetail ini. Aku mengangguk pelan. Mungkin Bapak memang tidak tahu. Tapi saya hampir kehilangan semuanya. Saat suasana masih tegang, bel rumah kembali berbunyi. Ting tong. Semua menoleh. Aku membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang perempuan. Laras. Wajahnya terlihat kesal. Mas Arga ada? Belum sempat aku menjawab, Laras sudah melihat Arga yang sedang berlutut di ruang tamu. Ia langsung masuk tanpa permisi. Mas, kok HP kamu mati? Aku panik. Lalu, baru saat itu Laras menyadari ada mertuaku. Ada Rina. Dan ada foto-foto perselingkuhan mereka di atas meja. Wajahnya langsung berubah pucat. Aku? Bu Ratna berdiri. Kamu Laras? Perempuan itu tidak mampu menjawab. Aku mengambil ponselku. Lalu memutar rekaman suara yang dikirim Siska. Suara Laras terdengar sangat jelas. Mas, pakai saja uang istrimu. Dia terlalu bodoh untuk curiga.
Lalu terdengar suara Arga. Tenang, dia percaya semua omonganku. Ruangan mendadak hening. Tak seorang pun mampu berkata-kata. Pak Surya memukul meja dengan keras. Kurang ajar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat ayah mertuaku menangis karena malu. Namun aku belum selesai. Aku mengeluarkan satu map terakhir. Map yang selama ini tidak pernah diketahui Arga. Aku meletakkannya perlahan di hadapan semua orang. Mas, selama ini kamu selalu mengira rumah ini, mobil, investasi, dan seluruh aset keluarga adalah hasil jerih payahmu. Aku menatap tepat ke matanya. Lalu sekarang, sudah waktunya kamu tahu siapa sebenarnya yang membangun semua ini. Aku membuka lembar pertama. Di sana tertulis jelas nama pemilik seluruh aset. Nadira Putri Maharani. Dan tepat di bawah dokumen itu, ada laporan kepemilikan perusahaan konsultasi keuangan milikku dengan nilai aset mencapai puluhan miliar rupiah. Melihat dokumen itu, Arga benar-benar terduduk lemas. Mulutnya terbuka, matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar ia hanya mampu berkata, "Jadi, selama ini, semua itu milikmu?" Saat rahasiaku terbongkar, mereka baru sadar selama ini hidup nyaman dari hasil kerja kerasku. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Arga masih terduduk di lantai. Tangannya gemetar memegang dokumen kepemilikan perusahaan yang baru saja kuberikan. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. "Jadi, selama ini, semua ini milikmu?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Mas. Rumah ini, 2 mobil yang kita pakai, deposito, investasi, saham, semuanya atas namaku." Arga menggeleng pelan. "Tidak mungkin." Aku tersenyum tipis. "Kenapa tidak mungkin?" "Karena selama ini kamu tidak pernah bertanya." Aku menarik napas panjang. "Mas, aku pernah beberapa kali bercerita kalau pekerjaanku berkembang. Tapi setiap kali aku mulai menjelaskan, kamu selalu berkata, 'Nanti saja, aku capek.'" Aku menatapnya lekat. "Aku pernah mengajakmu datang ke kantor. Kamu menolak. Aku pernah mengajakmu bertemu klien. Kamu bilang sibuk. Jadi jangan salahkan aku kalau akhirnya kamu tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya." Arga menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki yang selama ini selalu merasa paling hebat itu benar-benar kehilangan harga dirinya. Bu Ratna menangis sambil memegang kepalanya. "Ya Allah. Selama ini, ibu pikir Arga yang membiayai semuanya." Aku menjawab dengan tenang. "Tidak apa-apa, Bu. Saya memang sengaja diam. Saya tidak pernah ingin dipuji. Bagi saya, selama keluarga harmonis, siapa yang mencari nafkah bukanlah masalah. Tapi sekarang, diam saya justru dimanfaatkan." Pak Surya berdiri lalu menghampiri Arga. Tanpa aba-aba, plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Arga. Ruangan kembali hening. "Dasar laki-laki tidak tahu diri," teriak Pak Surya. "Istrimu bekerja mati-matian. Kamu malah menghabiskan uangnya untuk perempuan lain." Arga hanya menangis. Ia bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Di sudut ruangan, Laras mulai panik. "Pak, Bu, dengar dulu." Bu Ratna langsung menoleh tajam. "Mau dengar apa lagi? Kamu masih punya hati datang ke rumah orang?" Laras menangis. "Saya mencintai Mas Arga." Aku menatapnya tanpa emosi. "Mencintai? Kalau benar cinta, kenapa semua liburan kalian dibayar dari uangku?" Laras terdiam. Aku melanjutkan. "Kalung, tas, hotel, tiket pesawat. Semuanya dari rekeningku. Bagian mana yang kamu sebut cinta?" Wajah Laras langsung pucat. Ia tidak mampu menjawab. Rina kemudian membuka laptopnya. "Nadira, aku sudah selesai mengecek." Aku menoleh. "Gimana?" "Semua bukti transfer sudah lengkap. Termasuk pembelian hadiah atas nama Laras." Rina memutar layar laptop menghadap semua orang. Terlihat daftar transaksi yang begitu panjang. Puluhan transfer, belasan pembayaran hotel, pembelian perhiasan, restoran mewah, paket liburan. Pak Surya sampai memejamkan mata. "Ya Allah,
Sebanyak ini? Aku mengangguk pelan. Totalnya 183 juta rupiah. Arga langsung menangis semakin keras. Nadira, aku akan ganti. Aku tersenyum pahit. Mengganti uang memang mungkin. Tapi, bisakah kamu mengembalikan kepercayaanku? Arga kembali terdiam. Beberapa saat kemudian aku berdiri. Aku mengambil map biru yang tadi mereka bawa. Lalu tanpa ragu, kusobek dokumen surat kuasa itu menjadi beberapa bagian. Sobekan kertas berjatuhan ke lantai. Tidak ada lagi yang perlu ditandatangani. Arga menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Nadira, tolong. Aku benar-benar menyesal. Aku menggeleng perlahan. Mas, penyesalan selalu datang setelah semuanya terbongkar. Bukan saat kesalahan itu dilakukan. Laras tiba-tiba mendekat. Air matanya mulai mengalir. Mbak, maafkan saya. Saya hilaf. Aku menatapnya beberapa detik. Kamu ingat pesan yang kamu kirim ke ponselku? Laras langsung membeku. Aku mengambil ponsel lalu membacakan isi pesannya. Terima kasih ya, Kak. Berkat uangmu, kami bisa liburan dengan nyaman. Aku mengangkat wajah. Waktu menulis kalimat itu, apa kamu sempat memikirkan perasaanku? Laras menangis sambil menutup wajahnya. Ampuni saya. Aku menjawab pelan. Aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku. Aku kemudian menatap Arga untuk terakhir kalinya hari itu. Mulai besok, semua kartu tambahan atas namamu sudah tidak berlaku. Akses rekening sudah ditutup. Investasi tidak bisa kamu sentuh. Dan, aku sudah meminta Rina menyiapkan seluruh proses hukum yang diperlukan. Wajah Arga langsung semakin pucat. Nadira, kamu mau menggugat aku? Aku mengangguk. Iya. Bukan karena aku membencimu. Tapi karena aku akhirnya belajar. Orang yang terus memaafkan tanpa batas. Seringkali hanya mengajarkan orang lain untuk terus menyakitinya. Ruangan kembali sunyi. Tak ada lagi yang mampu membantah. Namun tepat saat semuanya terasa selesai, ponsel Pak Surya tiba-tiba berdering. Beliau mengangkatnya. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah panik. Apa? Bagaimana bisa? Semua langsung menoleh. Pak Surya menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Perusahaan tempatmu bekerja menelepon. Mereka sudah mengetahui hubunganmu dengan Laras. Dan, besok pagi kalian berdua dipanggil direksi. Wajah Arga langsung kehilangan seluruh harapan. Aku memilih melepaskan, karena harga diriku jauh lebih berharga daripada mempertahankan pengkhianatan. Ruang tamu kembali dipenuhi keheningan. Semua orang masih memikirkan kabar yang baru saja disampaikan Pak Surya. Perusahaan tempat Arga bekerja sudah mengetahui hubungan terlarangnya dengan Laras. Besok pagi, mereka berdua dipanggil langsung oleh direksi. Arga menatap ayahnya dengan wajah pucat. Pak. Ayah? Pak Surya menggeleng pelan. Jangan panggil ayah kalau yang kamu lakukan hanya membuat keluarga ini menanggung malu. Kalimat itu membuat Arga kembali menundukkan kepala. Seumur hidupnya, baru kali itu ia dimarahi ayahnya di depan orang lain. Laras mulai panik. Mas? Gimana ini? Arga tidak menjawab. Ia masih terduduk lemas. Laras kembali mengguncang lengannya. Mas, ngomong dong. Namun Arga hanya menatap lantai. Kini ia sadar. Bukan hanya rumah tangganya yang hancur. Karirnya pun berada di ujung tanduk. Keesokan paginya, sesuai panggilan perusahaan, Arga dan Laras datang ke kantor pusat. Aku tidak ikut masuk. Aku hanya duduk di sebuah kafe di seberang gedung bersama Rina. Sekitar 1 jam kemudian, pintu lobi terbuka. Arga keluar lebih dulu. Langkahnya gontai. Wajahnya kusut. Laras menyusul di belakang sambil menangis. Rina menatap mereka. Sepertinya sudah selesai. Tak lama kemudian ponselku berbunyi. Siska mengirim pesan. Mbak, teman saya di kantor Mas Arga bilang, mereka berdua resmi diberhentikan hari ini karena melanggar kode etik perusahaan dan menyalahgunakan perjalanan dinas. Aku membaca pesan itu perlahan. Tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya kelegaan. Karena akhirnya kebohongan tidak lagi menang. Sore harinya Arga datang ke rumah. Bukan dengan mobil kantor, melainkan menggunakan taksi online. Ia berdiri di depan pagar cukup lama.
Saat ku buka pintu, wajahnya tampak jauh berbeda. Tidak lagi rapi, tidak lagi penuh percaya diri. Matanya sembab. Nadira, boleh aku bicara? Aku mengangguk. Silakan. Kami duduk di teras. Tempat yang dulu sering kami gunakan menikmati teh sore bersama. Namun hari itu, rasanya seperti dua orang asing. Arga mengeluarkan sebuah amplop. Apa ini? Sisa uang yang masih bisa ku kembalikan. Aku tidak mengambilnya. Aku tidak datang untuk uang, Mas. Aku datang untuk mendengar. Arga langsung menangis. Aku kehilangan semuanya. Pekerjaan. Kepercayaan orang tua. Kamu. Semua karena kebodohanku. Aku mendengarkan tanpa memotong. Aku kira kebahagiaan ada pada perempuan lain. Ternyata, aku baru sadar orang yang benar-benar mencintaiku justru yang setiap hari menungguku pulang. Air matanya semakin deras. Nadira, kalau waktu bisa diputar, aku tidak akan melakukan semua ini. Aku menatapnya dengan tenang. Sayangnya, hidup tidak pernah memberi kita kesempatan mengulang. Beberapa hari kemudian, sidang perceraian berlangsung dengan tenang. Tidak ada keributan, tidak ada saling menghina. Aku hanya membawa seluruh bukti yang diperlukan. Arga tidak membantah sedikit pun. Saat hakim bertanya apakah masih ada kemungkinan berdamai, Arga hanya menundukkan kepala. Dengan suara pelan ia berkata, "Saya tidak pantas meminta kesempatan lagi." Aku memejamkan mata sejenak. Air mataku jatuh. Bukan karena masih ingin kembali, tetapi karena aku sedang mengubur 12 tahun kenangan dalam satu keputusan. 3 bulan berlalu. Hidupku perlahan berubah. Aku kembali fokus mengembangkan perusahaan konsultasi keuangan yang selama ini kubangun. Aku membuka program beasiswa bagi mahasiswa ekonomi dari keluarga kurang mampu. Aku juga mendirikan pelatihan keuangan gratis untuk ibu rumah tangga agar mereka memiliki penghasilan sendiri. Aku ingin luka yang pernah kualami berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Suatu sore, saat acara pelatihan selesai, Siska datang menghampiriku. "Mbak, aku diterima kerja di perusahaan yang lebih baik." Aku langsung memeluknya. "Selamat. Terima kasih karena dulu berani mengatakan yang sebenarnya." Siska tersenyum sambil menangis. "Kalau waktu itu saya diam, mungkin Mbak akan terus dibohongi." Aku mengangguk. "Dan karena keberanianmu, aku bisa menyelamatkan hidupku." Beberapa minggu kemudian, tanpa sengaja aku bertemu Arga di sebuah minimarket. Ia mengenakan seragam perusahaan baru. Jauh lebih sederhana dibanding pekerjaannya dulu. Begitu melihatku, ia tersenyum tipis. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ia menunduk. "Terima kasih. Meskipun aku sudah menghancurkan hidupmu, kamu tidak pernah membalas dengan kebencian." Aku tersenyum tulus. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku untuk membenci. Memaafkan bukan berarti kembali. Memaafkan berarti membebaskan diriku sendiri. Arga mengangguk pelan. Air matanya kembali jatuh. Ia tahu, kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Hari ini aku benar-benar memahami satu hal. Kesetiaan bukan dibuktikan saat hidup sedang mudah. Tetapi saat kita memiliki kesempatan untuk berkhianat, lalu memilih tetap menjaga kepercayaan dan harga diri, tidak pernah sepadan untuk ditukar dengan mempertahankan seseorang yang terus menyakiti kita. Aku memilih pergi, bukan karena berhenti mencintai, tetapi karena akhirnya aku belajar mencintai diriku sendiri.